Guys, pernah gak sih kalian naik bus malam sendirian, lampu kabin remang-remang, penumpang udah pada tidur, AC-nya dingin banget, terus kamu liatin jalan lewat jendela, tapi lama-lama jalannya kayaknya jadi aneh. Tiba-tiba kayak masuk ke hutan gelap banget dan kok sinyalnya hilang ya? Sopir diem, penumpang di belakang kamu yang tadi nggak ada tiba-tiba duduk sambil senyum tapi matanya kosong. Bus terus jalan tapi kalian kayak nggak kemana-mana. Dan katanya ada satu kisah nyata bus malam yang beneran nyasar ke dunia lain dan nggak semua yang berangkat balik ke dunia ini lagi. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Kisah horor yang nyata yang bikin kamu mikir dua kali buat buka mata tengah malam, karena bisa aja yang berdiri di pojokan kamarmu itu bukan bayangan lemari. Dan malam ini aku bawa satu cerita yang sempat bikin heboh di beberapa forum horor tanah air. Cerita tentang bus malam yang katanya cuma berangkat tapi nggak pernah benar-benar sampai. Pernah gak sih kalian naik bus malam lintas kota, lampunya temaram, kabinnya sunyi, kamu ngantuk dan sopirnya kayak udah hafal rutenya luar kepala. Tapi apa jadinya kalau tiba-tiba jalannya berubah sendiri? Bukan tol, bukan desa, tapi hutan yang gelap gulita yang gak ada ujungnya. Ini adalah cerita dari seorang penumpang yang sampai sekarang masih trauma kalau lihat bus malam warna biru. Karena malam itu dia merasa cuma mampir ke kota tujuan, tapi rohnya kayak belum benar-benar kembali dari tempat asing yang dilaluinya. So, siap duduk manis, pegangin bantal erat-erat, kita mulai kerok hari ini dengan bus yang menjemput tepat pukul 12 tapi kembali tanpa semua penumpangnya. Namanya Rika, mahasiswa tingkat akhir yang lagi nekat pulang mendadak dari Jogja ke kampung halamannya di Bengkulu karena ibunya masuk rumah sakit. Tiket pesawat udah nggak keburu, kereta pun penuh. Akhirnya satu-satunya opsi tinggal bus malam lintas Sumatera, berangkat dari Terminal Giwangan, transit di Lampung, lanjut via jalur lintas barat sampai finish. Bus yang dia pilih aku samarkan namanya menjadi Bintang Jaya, bus kelas ekonomi AC, kursi 22, tampak biasa aja tapi dari awal Rika udah ngerasa suasananya ini beda. Sopir dan keneknya diem banget, gak ada sambutan, gak ada kata siap berangkat, gak ada suara khas kenek yang biasa teriak, yang belakang siap ya, penumpangnya juga aneh semua. Semuanya mukanya datar, gak ngobrol, gak main HP. Beberapa bahkan duduk tegak kayak patung, kayak manekin yang dikasih nyawa setengah. Mungkin gue aja yang capek, pikir Rika. Dia dapat tempat duduk di kursi nomor 24, baris paling belakang pojok kanan dekat kaca. Tapi anehnya kursi di sebelahnya kosong. Padahal kondektur udah bilang tiketnya penuh, tapi kursi sebelahnya bahkan sepanjang baris belakang itu kosong semua. Rika sempat mikir mungkin nanti penumpang naik belakangan ya, pas bus keluar kota. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 00.27 saat akhirnya bus ini mulai bergerak pelan meninggalkan terminal dan kursi itu tetap kosong. Rika mulai mengantuk, jalanan di luar gelap, hanya samar-samar lampu jalan dan suara mesin diesel yang terus berdengung. Sampai akhirnya srek, 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 suara aneh terdengar dari belakang, seperti sesuatu yang menyeret di lantai bus. Rika menoleh cepat, kosong. Dia celingukan, mungkin suara barang di bagasi yang goyang, tapi entah kenapa perasaannya mulai gak enak guys. Dan dari sudut matanya, dia lihat kursi di sebelahnya sudah terisi. Perempuan, rambutnya panjang, duduk diam menunduk, tangannya dilipat di atas rok panjangnya yang warna hitam. Tapi anehnya, Rika gak pernah lihat dia naik. Mbak, Rika manggil pelan tapi gak ada jawaban. Perempuan itu tetap menunduk, diam. Maaf, tadi naik dari mana ya? Gak ada jawaban, gak ada gerakan. Dan yang bikin Rika makin bingung, bus belum berhenti sama sekali sejak berangkat. Rika mulai panik kecil, dia pencet bel di atas kepalanya tapi belnya gak nyala, lampu baca juga mati. Bahkan layar indikator suhu dan jam digital yang biasa menyala merah sekarang kosong, hitam. Dia berdiri pelan-pelan, celingukan cari kenek, tapi semua orang di dalam bus seperti membeku. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang bergerak, bahkan nafas mereka gak kedengeran
guys. Dan saat Rika kembali menoleh ke kursinya, perempuan itu udah nggak ada, kursinya kosong lagi. Bus terus melaju, tapi kali ini lewat jalan yang bukan jalan nasional. Tidak ada lampu jalan, tidak ada kendaraan lain, hanya hutan gelap di kiri dan kanan, pohon-pohon tinggi yang seperti menutup langit. Bahkan sinyal HP menghilang total. Rika maju ke depan, jalan cepat ke arah sopir, tapi begitu dia lihat ke dashboard, speedometernya menunjukkan angka 0. GPS-nya loading dan sopir matanya terpejam, tapi tangannya tetap memegang setir. Rika nyaris berteriak, tapi tiba-tiba tangan kenek menyentuh bahunya dari belakang. "Mbak, duduk aja, kita belum sampai." Suaranya pelan, tapi matanya menatap lurus ke depan. Pupilnya seperti kosong. Rika kembali ke kursinya ketakutan, tapi begitu dia duduk, kursi sebelahnya sudah terisi lagi. Perempuan tadi kali ini dengan wajah menoleh sedikit, menyeringai pelan, tapi matanya hitam semua. Rika menahan nafas, dan saat dia menoleh ke arah barisan depan, semua penumpang kini menoleh ke arahnya. Senyum, serempak, dan giginya runcing. Rika menutup matanya erat-erat, keringat dingin mengucur di pelipisnya, badannya menggigil, dia ingin teriak, ingin turun, tapi dari mana? Bus ini nggak jalan lewat jalan umum, bahkan dia nggak tahu lagi sekarang ada di provinsi mana. Yang terdengar hanyalah suara roda yang menggilas aspal tua, lalu sunyi yang bukan normal tapi kayak mati rasa. Suara jangkrik pun udah nggak ada angin, cuma ada satu suara nafas berat di sebelahnya. Rika melirik pelan, perempuan berambut panjang itu masih duduk di sampingnya, tapi kali ini tangannya mulai bergerak, perlahan naik ke lutut Rika, dingin seperti tangan orang mati. Rika refleks berdiri, tapi saat dia berdiri, bus berhenti mendadak. "Sudah sampai," ucap sopir dari depan tanpa menoleh, suaranya datar. Rika menengok keluar jendela dan saat itu dia sadar mereka gak di terminal, mereka gak ada di kota. Bus berhenti di tengah bangunan tua seperti stasiun mati. Dindingnya retak, lampunya hanya satu, menyala redup dengan warna orange seperti pelita zaman kolonial. Dan di luar ada orang-orang berdiri, tapi bukan penumpang baru. Mereka diam, berdiri dalam barisan. Semua pakai baju lusuh, banyak yang kepalanya miring, ada yang matanya bolong, ada yang gak punya kaki, tapi berdiri. "Silakan turun." Suara kondektur pelan seperti nahan sesuatu, tapi nggak ada satupun dari mereka yang turun. Hanya Rika yang merasa kakinya bergerak sendiri. Kayak ada yang narik, kayak tubuhnya ditarik untuk masuk ke terminal itu. Rika pegang kursi di depannya. "Saya nggak mau turun." Dia coba tahan, tapi kursi itu membusuk. Kayu pelapisnya hancur, jadi abu di tangannya. Matanya melebar, badannya makin kaku, dan saat itulah seorang ibu-ibu di kursi seberang yang tadi diam saja berbisik pelan, bilang dalam hati, "Aku bukan bagian dari kalian. Aku bukan bagian dari kalian." Ulangi, "Jangan lihat ke mata siapapun." Rika langsung tutup mata, diulanginya mantra itu dalam hati berkali-kali. "Aku bukan bagian dari kalian. Aku bukan bagian dari kalian." Dan saat dia membuka matanya, bus itu sudah jalan lagi. Gak berhenti, gak ada bangunan, gak ada orang-orang aneh, cuma hutan lagi. Dan sekarang kursi di sampingnya benar-benar kosong. Rika mencoba tenang, tapi semuanya terlalu ganjil. Dia merogoh tas, ambil HP, tapi di layar HP-nya bukan jam, bukan sinyal. Layarnya hitam dan di tengah muncul tulisan, "Jangan pandang ke belakang." Jantung Rika hampir copot, dia refleks noleh, tapi ingat pesan di layar. Dia tutup mata, tapi dari belakang dia dengar nafas panjang, berat, kayak orang nunduk tepat di atas pundaknya. "Jangan noleh, guys." Rika pegang erat tasnya, menahan diri. Lalu samar-samar dia dengar suara anak kecil. "Mbak, ini dompetnya jatuh." Suara itu manis tapi gak masuk akal. Rika gak bawa anak-anak, di bus juga gak ada anak kecil sejak awal. Dia tetap diam. Tapi suara itu makin dekat, lalu suara batuk pelan. Batuk yang berbunyi seperti suara air menetes dari rongga paru-paru. Sampai akhirnya tangan kecil mencengkeram bahunya dan ting, lampu menyala terang. Rika terlompat, bus berhenti di rest area.
ada pelang terang, ada Indomaret. Penumpang turun, suara ribut kembali normal. Kenek yang ngobrol pakai logat Palembang, semuanya kembali normal. Rika mengelus dadanya, napas belum stabil. Dia turun, ambil HP, cek jam menunjukkan pukul 2 pagi. Padahal tadi sebelum berhenti jamnya sudah 3.45. Bus itu kembali ke waktu sebelumnya. Rika nggak bilang apa-apa ke siapapun, tapi saat ia masuk ke Indomaret dan bayar, kasirnya sempat nanya, "Loh Mbak, rombongan tadi ya? Yang tadi bus kosong itu?" Rika heran, "Kok bus kosong?" "Iya, busnya tuh masuk tapi sepi, nggak ada penumpangnya satupun. Saya lihat cuma sopir dan kernet." Guys, bus itu sampai ke tempat yang terang, tapi nggak semua penumpangnya terlihat. Setelah rest area itu, suasana bus masih ganjil guys. Bukan lagi gelap, tapi lebih ke sepi yang bikin kuping pengen pecah. Rika duduk sambil komat kamit, baca doa seadanya, tapi kali ini dia mulai berani celingukan. Dan saat matanya menyapu satu persatu bangku di depannya, kursi 6A kosong. Padahal tadi ada seorang bapak pakai baju safari. Rika ingat betul, soalnya pas naik bapak itu sempat batuk keras, serak kayak orang yang baru sembuh dari TBC. Kursi 10B juga kosong. Tadi ada ibu-ibu gemuk yang sibuk main HP. Rika ingat karena earphone-nya bocor banget sampai suara yang dia dengar dari handphone ibu itu masuk ke kuping semua penumpang. Kursi 13A kosong, 15B kosong, dan semuanya tanpa jejak. Nggak ada tas, nggak ada botol air, bahkan sisa jejak duduk pun kayak udah nggak pernah ada. Rika berdiri pelan jalan ke depan. Kondektur yang tadi terlihat hidup sekarang duduk di kursi lipat, nunduk, matanya terbuka tapi kosong. Dia coba tanya, "Pak, Bapak sadar nggak tadi ada penumpang di baku 6A?" Kondektur hanya jawab, "Bus ini isinya kamu doang Mbak, kami nggak pernah angkut siapa-siapa sejak dari terminal." Darah Rika langsung turun ke dengkul. Maaf, maksudnya saya sendiri?" Kondektur cuma mengangguk pelan, "Kalau kamu lihat yang lain itu urusan kamu sama mereka." Lalu dia senyum, tapi senyumannya patah, bibirnya nggak naik sempurna, sudut mulutnya miring ke kiri, kayak diseret sesuatu yang nggak kelihatan. Rika lari ke arah sopir. "Pak, saya turun di sini aja, saya mau berhenti." Sopir masih nyetir dengan wajah datar, tapi kali ini dia buka suara. "Turun, kamu yakin? Ini udah setengah jalan. Gak semua bisa balik. Saya mau turun Pak." Sopir ngerem mendadak, bus berhenti. Di luar jalan tanah gelap, pohon-pohon hitam kayak patung kuburan. Angin gak ada, suara pun gak ada, hanya satu papan kayu di pinggir jalan bertuliskan, "Terminal Bayangan, jangan lupa pulang." "Silakan Mbak, ini turun paling aman," kata sopir. Tapi sebelum Rika melangkah, suara dari bangku belakang terdengar jelas. "Kalau kamu turun sekarang, kami ikut pulang." Rika langsung nengok ke belakang dan semua kursi yang tadi kosong sekarang penuh. Tapi bukan manusia. Mereka berdiri, rambut menutupi wajah, kulit mereka abu-abu, ada yang meleleh, mata mereka hitam-hitam semua. Mereka melangkah pelan, satu persatu maju ke arah Rika. Langkah kaki mereka mengambang, gak napak, tapi bayangan mereka panjang di lantai bus, kayak bayangan jam 5 sore. Rika mundur, masuk lagi ke dalam. "Tolong jalan lagi Pak, saya batal turun." Sopir nurut, gas pelan, tapi kali ini dia ngomong tanpa nada. "Kamu udah lihat mereka, sekarang kamu bagian dari mereka." Bus mulai jalan, tapi semua jendela sekarang berkabut kayak kabut dari dalam. Dan di kaca jendela sebelah Rika muncul tulisan dari embun, "Bukan kamu yang milih jalan ini, tapi kami yang menjemputmu." Bus kembali melaju, tapi kali ini bukan di jalan yang tadi. Rika menempelkan wajahnya ke jendela. Di luar tidak ada marka jalan, tidak ada pembatas, tidak ada lampu. Aspal bukannya hitam, tapi coklat keabu-abuan, kasar seperti permukaan batu nisan tua. Dan yang lebih ngeri, pohon-pohon di sisi kiri dan kanan jalan sekarang bengkok ke arah bus, seperti sedang melihat sesuatu, seperti tahu ada manusia asing yang masuk ke dunia mereka. Rika gemeteran, dia buka Google Maps, berharap bisa lihat posisi mereka. Layar putih, GPS loading, titik birunya hilang, hanya tulisan kecil yang muncul di pojok kanan bawah. "Anda telah keluar dari wilayah dimensi." Dia coba buka foto galeri,
tapi semua fotonya berubah. Selfie dia di stasiun semua sudah rusak, gambarnya kabur, beberapa memperlihatkan sosok hitam tinggi berdiri di belakangnya. Ini bukan bus biasa, ini bukan dunia biasa. Rika menggigit bibirnya, tapi saat dia melirik ke kursi penumpang lainnya, dia kaget setengah mati. Semua penumpang sekarang memakai seragam putih-putih seperti seragam rumah sakit jiwa, dan mereka mulai tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa melingking seperti kaset rusak penuh gema. Suara menyayat, gendam telinga. Rika menutup telinganya, teriak, "Hentikan, hentikan!" Tiba-tiba, bruk, bus ngerem mendadak, semua terdiam. Sopir berdiri, jalan ke arah pintu. Kita sampai turun. Suara sopir berat dan dalam, tapi matanya masih kosong. Rika menolak, tapi badannya seperti ditarik. Pintu bus terbuka di depan mereka. Bukan di terminal, bukan hutan, bukan kota, tapi padang kosong, tanah merah, langit kelabu, dan bangunan-bangunan seperti nisan berdiri berjajar. Di bangunan ada fotonya, foto diri Rika berjejer dengan tanggal berbeda-beda. Semua bertuliskan pulang tanpa jiwa. Rika jatuh terduduk, mulutnya gemetar. "Tolong, tolong pulangkan aku." Dari belakang suara seorang pria terdengar pelan. Kamu udah pernah kesini, Rika? Kamu cuma lupa. Rika menoleh, itu ayahnya. Tapi wajah ayahnya pucat, matanya hitam, tubuhnya mulai membusuk. Tiba-tiba bumi bergetar, bus bergoyang, dari kejauhan terdengar suara lonceng besar panjang, dan semua penumpang mulai bergerak. Mereka keluar satu persatu menuju bangunan-bangunan foto itu, satu persatu menghilang. Mereka kembali ke tempat asal mereka, ke dimensi mereka, bukan dunia kita. Rika menoleh ke bus, hanya dia yang tersisa. Tiba-tiba layar di dalam busnya menyala, ada tayangan wajahnya sendiri saat sedang duduk sambil menangis di pojok bangku. Suaranya belum muncul. "Aku belum siap mati." Kemudian layar memudar diganti oleh tulisan, "Jalur penjemputan selesai, kembali ke titik asal." Seketika semua gelap, Rika pingsan. Dia bangun, bus terguncang, semua penumpang teriak. Ternyata bus benar-benar masuk jurang kecil, pecah kaca depan, asap tipis keluar dari mesin, tapi semua penumpang hidup. Sopir luka ringan, kenek berdarah di dahi, dan semua kursi diisi penumpang normal. Dan gak ada yang aneh, gak ada yang pakai baju putih, gak ada yang hilang. Rika duduk lemas, tapi saat dia buka tas kecilnya, ada tiket sobek bertuliskan, "Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ke dunia lain. Jangan terlambat naik bus berikutnya." Cerita ini serasa tidak masuk akal, begitupun dengan Rika yang merasa semuanya terasa aneh, tapi semuanya nyata dan ia alami. Ia sempat menjadi pasien rumah sakit jiwa, dianggap gila karena memang entah bagaimana jiwanya seperti tertukar. Itu dia, antara mistis dan dunia nyata kadang-kadang tidak terasa ada sisi rasionalnya, tapi itulah kejadian yang benar-benar dialami Rika. Dia pun bingung bagaimana mencari benang merah di antara semua jalan ceritanya. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari cerita yang Rika sampaikan, guys. Oke guys, itu dia ceritanya untuk hari ini. Mungkin aja bus itu masih berjalan, masih cari penumpang, bukan lewat terminal, tapi lewat mimpi buruk, trauma, kepanikan, ketakutan yang paling sunyi yang ada di dalam diri kita. Kadang kamu bisa naik tanpa sadar, kamu pikir kamu lagi tidur nyenyak, tapi ketika kamu bangun di dalam bus itu, duduk di kursi nomor ganjil, lampu kabin remang-remang, semua orang diam, dan di ujung lorong seorang berdiri pakai seragam putih sambil bawa tiket. Udah waktunya kamu pulang. So, buat kalian yang suka sama cerita ini dan punya pengalaman yang serupa tentang perjalanan darat menggunakan bus, kalian boleh sampaikan cerita kalian ke kerok053@gmail.com atau bisa sampaikan di kolom komentar ya guys. Saya Resti Beatrice pamit, see you, bye-bye.